Aku juga sangat menyukainya. Semakin lama ciuman itu berlangsung, semakin panas seluruh tubuhku. Entah kapan terakhir kali aku merasakan emosi seperti ini. Napasku terasa sesak. Kehangatan dada seorang pria yang kurasakan. Aroma maskulin yang baru kuhirup lagi setelah 3 tahun. Meskipun tubuhku belum sepenuhnya siap, gairah telah membakar seluruh jiwa. Namun, tubuh ini jujur. Aku sama sekali tidak ingin melepaskan diri dari dekapannya. Sebelum cerita dimulai, mohon dukung kami dengan subscribe dan like. Terima kasih. 12 jam sebelumnya. Apakah ini benar? Terminal Internasional Kapal Pesiar Tanjung Priok? Di depan terminal kapal pesiar yang megah di Jakarta Utara itu, aku berdiri termangu, menarik sebuah koper besar. Inilah perjalanan pesiar pertamaku, hasil dari membongkar tabungan sebesar 35 juta rupiah. Sebuah perjalanan 7 hari mengelilingi pulau-pulau di Indonesia dengan kapal pesiar Samudra Biru. Katanya, ini adalah kapal raksasa setinggi 14 lantai. Tapi setibanya di sini, semua terasa asing. Di mana tempat untuk proses keberangkatan? Terminal ini dipenuhi oleh pasangan-pasangan muda dan keluarga. Rasanya, hanya akulah seorang nenek berusia 67 tahun yang bepergian sendirian. Bisa saya periksa paspor dan dokumen keberangkatannya, Bu? Saat menyerahkan dokumen kepada petugas, entah mengapa aku merasa sedikit minder. Ibu Dewi Kartika, kamar Anda di nomor 7124, lantai 7. Bagasi Anda akan kami antarkan langsung ke kamar. Saat itulah, permisi Bu, apakah Ibu juga di lantai 7? Saya juga di lantai 7, bagaimana kalau kita pergi bersama? Kelihatannya barang bawaan Ibu berat. Aku menoleh dan melihat seorang pria jangkung berdiri di belakangku. Usianya sekitar 70 tahun, mengenakan setelan rapi dengan rambut peraknya yang menambah kesan berwibawa. Saya Budi Santoso, saya juga bepergian sendirian, saya Dewi Kartika. Terima kasih banyak, Pak. Kami berjalan berdampingan melewati gerbang keberangkatan. Begitu melangkah masuk ke dalam kapal, mulutku ternganga. Wow, lobi ini jauh lebih mewah daripada hotel berbintang. Lampu gantung kristal menjuntai dari langit-langit yang tinggi. Lantainya terbuat dari marmer yang berkilauan. Pertama kali ya, Bu? Saya juga pertama kali. Sungguh luar biasa ya. Pak Budi juga tampak takjub sambil melihat sekeliling. Di mana ya lantai 7? Mari kita cari. Kami berjalan menyusuri koridor, memeriksa nomor-nomor kamar. 7124. Ini dia. Setibanya di depan kamarku, Pak Budi berkata, kamar saya di nomor 7138. Ternyata di ujung koridor yang sama, ya. Saat aku menempelkan kartu dan membuka pintu, aku kembali terkejut. Kamarku adalah kamar ocean view dengan jendela besar yang menghadap langsung ke laut. Padahal aku hanya memesan kamar interior klasik. Mungkin Ibu mendapatkan upgrade kamar gratis? Kudengar jumlah penumpang akhir-akhir ini tidak terlalu banyak. Aku mengangguk mendengar ucapan Pak Budi. Sepertinya saya sangat beruntung. Kalau begitu, bagaimana jika kita bertemu saat makan malam nanti? Kita bisa mencari lokasi restoran prasmanan bersama-sama. Tentu Pak, jam berapa kita bertemu? Bagaimana kalau jam 7 di lobi? Sambil merapikan barang bawaan, aku bercermin. Dewi, pria itu sepertinya orang yang sangat baik, bukan? Namun, di sisi lain, aku tetap waspada. Setelah kehilangan suami 3 tahun lalu, aku belum pernah bertemu pria yang begitu ramah. Aku jarang bersosialisasi, dan anak-anakku sibuk, hanya sesekali menelepon untuk menanyakan kabar. Tidak ada artinya. Dia hanya seseorang yang kutemui di perjalanan. Aku mencoba menenangkan diri sambil berganti pakaian. Pelabuhan Tanjung Priok di luar jendela tampak semakin mengecil. Suara klakson kapal yang menandakan keberangkatan membuat jantungku berdebar kencang. Pukul 7 malam, Pak Budi yang kutemui di lobi tampak necis dengan kemeja bersihnya. Ibu Dewi, malam ini Anda terlihat lebih cantik. Pujian itu membuat wajahku memanas. Entah kapan terakhir kali aku mendengar pujian seperti itu. Restoran prasmanan katanya ada di lantai 9. Mari kita ke sana bersama. Kami naik lift, dan sebuah ruang makan prasmanan yang sangat luas terbentang di hadapan kami. Namun, di sini pun hampir tidak ada orang yang datang sendirian. Di sana, dekat jendela, sepertinya tempat yang bagus. Pak Budi memilihkan tempat duduk untukku. Setelah mengambil makanan dan duduk berhadapan, suasana terasa sedikit canggung. Sudah berapa lama aku tidak makan bersama seorang pria seperti ini?
Saya juga merasakan hal yang sama, Bu. Ucapnya seolah bisa membaca pikiranku. Sejak istri saya berpulang ke surga, saya selalu sendirian. Ah, jadi Bapak seorang duda? Raut wajah Pak Budi menjadi sedikit muram mendengar pertanyaanku. 3 tahun yang lalu, karena kanker paru-paru. Kalau Ibu Dewi, saya juga 3 tahun yang lalu. Suami saya meninggal karena serangan jantung. Seketika, kami saling memandang dalam diam. Sebuah keheningan yang berat, yang hanya dipahami oleh orang-orang yang berbagi luka yang sama. Berarti Ibu Dewi juga sedang belajar untuk hidup sendiri, ya? Tidak mudah, Pak. Dulu semua dilakukan berdua. Tiba-tiba sekarang harus sendirian. Benar. Yang paling sulit adalah membuat keputusan. Mau makan apa? Mau pergi kemana? Aku mengangguk setuju. Anak-anak sesekali datang, tapi hanya bertanya, "Ibu sehat kan?" Lalu segera pergi lagi. Waktu untuk sendiri terasa sangat panjang. Menyalakan TV pun, aku tertawa sendiri, menangis sendiri. Dengan saling berbagi rasa kesepian, hati kami terasa lebih ringan. Setelah makan, kami naik ke geladak di lantai 11. Anginnya sejuk sekali. Berdiri di dekat pagar pembatas sambil memandangi lautan malam membuat hatiku tenang. Ibu Dewi, mungkin ini pertanyaan yang aneh, tapi apakah ibu tidak merasa takut? Takut kenapa, Pak? Datang ke tempat baru seperti ini, menghabiskan waktu dengan orang baru. Aku merenungkan kata-katanya. Sejujurnya aku merasa takut sekaligus bersemangat. Benar juga, seumur hidup menjalani rutinitas yang sama, tiba-tiba berada di tempat seperti ini. Jujur saja, bagi saya, bertemu dengan Ibu Dewi hari ini adalah keberuntungan terbesar. Kenapa begitu? Saya membayangkan betapa membosankannya jika sendirian. Tidak ada teman bicara. Kata-katanya yang tulus membuat hatiku hangat. Aku pun merasakan hal yang sama. Saat itu, kapal mulai berlayar ke laut lepas dan ombak tampaknya semakin tinggi. Tiba-tiba, angin kencang berembus dan kapal berguncang hebat ke kiri dan ke kanan. Aduh, aku kehilangan keseimbangan dan terhuyung. Dengan sigap, Pak Budi menangkapku. Anda tidak apa-apa? Tidak terluka? Tangannya memegang pinggangku dengan erat. Tangan seorang pria yang hangat dan kokoh. Kehangatan tubuh seorang pria yang kurasakan lagi setelah 3 tahun. Saya tidak apa-apa, namun suaraku bergetar. Wajahnya begitu dekat denganku. Saya benar-benar terkejut. Ini pertama kalinya saya naik kapal pesiar, jadi saya tidak tahu akan ada hal seperti ini. Tapi ada yang aneh, ombak sudah kembali tenang, tapi dia tidak melepaskanku. Dan aku pun hanya diam dalam dekapannya. Tangan Anda dingin sekali. Pasti Anda terkejut. Pak Budi menggenggam tanganku. Mungkin karena angin laut yang dingin. Bolehkah seperti ini? Saat tangannya yang besar membungkus tanganku, aliran listrik seolah menjalar ke seluruh tubuhku. Seharusnya tidak begini, pikirku. Tapi tubuhku bereaksi lebih dulu. Apa-apaan ini? Perasaan seperti ini di usia 67 tahun. Tapi aku tidak membencinya. Justru, aku ingin tetap seperti ini lebih lama lagi. Pak Budi. Ya, Bu. Terima kasih banyak untuk hari ini. Berkat Anda, saya tidak merasa kesepian dan sangat menikmati hari ini. Begitu kata-kata itu keluar, wajahku memerah. Apakah aku terlalu jujur? Namun, dia tersenyum. Justru saya yang berterima kasih. Jika sendirian, saya pasti hanya akan murung di dalam kamar. Lalu dia menambahkan dengan hati-hati. Apakah besok kita bisa menghabiskan waktu bersama lagi? Kita bisa jalan-jalan di Pelabuhan Benoa, Bali, bersama. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Itu artinya, 1 hari lagi bersamanya. Baiklah, setelah menjawab, barulah aku sadar betapa aku telah menantikan pertanyaan itu. Malam itu, setelah kembali ke kamar, aku tidak bisa tidur. Lautan malam di luar jendela tampak tenang, tapi hatiku bergelombang seperti ombak. Aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku. Dewi, apa yang sedang kamu lakukan? Wajah keriput berusia 67 tahun itu, anehnya tampak lebih hidup. Jantungku masih berdebar, dan sentuhannya seolah masih membekas. Perasaan ini, sudah berapa lama tidak kurasakan, tapi aku takut. Aku tidak tahu kemana perasaan ini akan membawaku. Apakah ini hanya pertemanan selama perjalanan, atau ada arti lain? Pengumuman dari kapal terdengar. Para penumpang yang terhormat, kapal dijadwalkan akan tiba di Pelabuhan Benoa, Bali, besok pagi pukul 8. Ketika pagi tiba, perubahan apa yang akan terjadi di antara kami?
Pagi itu pukul 6, pelabuhan Benoa sudah terlihat dari jendela kamarku. Aku hampir tidak tidur semalam, jadi aku bangun lebih awal. Hari ini aku akan jalan-jalan dengan Pak Budi. Aku merias wajah di depan cermin, dengan sangat teliti, sesuatu yang sudah lama tidak kulakukan. Nenek-nenek 67 tahun yang sudah punya cucu, untuk apa berdandan seperti ini? Gumamku pada diri sendiri sambil memoleskan lipstik. Terdengar ketukan di pintu. Ibu Dewi, ini Budi. Apakah sudah bangun? Saat ku buka pintu, Pak Budi sudah berdiri di sana, dengan pakaian rapi. Di tangannya ada 2 cangkir kopi. Saya pikir, ibu belum sarapan. Ini saya belikan dari kafe di kapal. Terima kasih banyak, silakan masuk. Kami duduk di sofa kamar, minum kopi sambil menatap keluar jendela. Bali terlihat sangat dekat dari sini, ya. Benar, padahal baru kemarin kita masih di Jakarta. Pak Budi menatapku dan berkata, Ibu Dewi, semalam tidur nyenyak? Sejujurnya, tidak bisa tidur. Saya juga. Tadinya saya pikir karena suara ombak. Kami berdua tertawa. Tapi kami sama-sama tahu alasan sebenarnya. Itu karena momen digeladak semalam. Hari ini di Bali, ibu ingin melihat apa? Wah, saya kurang tahu. Ini pertama kalinya bagi saya. Kalau begitu, kita bisa jalan-jalan sambil memutuskannya. Berdua pasti jauh lebih menyenangkan daripada sendirian. Kata-katanya membuat hatiku hangat. Pukul 8 pagi, waktu untuk turun dari kapal tiba. Para penumpang yang ingin berwisata di Pelabuhan Benoa, silakan menuju pintu keluar di lantai 3. Aku turun dari kapal bersama Pak Budi. Begitu menginjakan kaki di tanah Bali, rasanya luar biasa. Aku benar-benar berada di tempat yang berbeda. Pelabuhan Benoa ternyata tidak sebesar yang kubayangkan. Bus-bus pariwisata sudah menunggu, dan pemandu wisata memegang papan nama. Kita kan turis bebas, jadi kita bisa naik bus antar jemput itu untuk ke pusat kota. Jelas Pak Budi sambil membaca papan petunjuk. Kalau sendirian, entah bagaimana nasib saya. Saya juga sama, Bu. Berkat Anda, saya merasa lebih tenang. Di dalam bus menuju pusat kota, kami duduk berdampingan. Pemandangan Bali berlalu di luar jendela. Ternyata suasananya mirip dengan Jakarta, ya. Mungkin karena sama-sama kota pelabuhan. Bahu Pak Budi sesekali menyentuh bahuku. Setiap kali bus berguncang, kami bersentuhan secara alami. Dan setiap kali itu terjadi, jantungku berdebar kencang. Ibu Dewi, tidak mabuk perjalanan kan? Tidak, saya baik-baik saja. Syukurlah. Saya khawatir melihat kapal berguncang semalam. Mendengar cerita semalam, wajahku tiba-tiba terasa panas. Setibanya di pusat kota, kami mulai berjalan-jalan. Kita mulai dari mana? Katanya Pantai Kuta sangat terkenal. Kami berdua berjalan pelan sambil menikmati pemandangan. Dari pantai ke taman budaya, lalu ke sebuah warung kopi kecil. Kami berjalan-jalan dengan mesra, seperti pasangan pengantin baru. Ibu Dewi, mau saya fotokan? Bagaimana kalau kita berfoto bersama? Mendengar itu, Pak Budi tersenyum cerah. Tentu, ini akan jadi foto kenang-kenangan. Kami meminta seorang turis asing yang lewat untuk memotret kami. Berdiri bahu-membahu, mungkin kami benar-benar terlihat seperti sepasang suami istri. Saat makan siang, kami masuk ke sebuah rumah makan kecil yang menyajikan masakan Bali. Kita mau pesan apa? Ya, menunya sepertinya menarik. Lihat, ada foto-fotonya. Kita pilih dari sana saja. Sambil menunggu pesanan, Pak Budi bertanya dengan hati-hati. Ibu Dewi, mungkin ini pertanyaan yang aneh, tapi bagaimana kehidupan pernikahan ibu dulu? Aku terkejut dengan pertanyaan yang tiba-tiba itu. Kenapa tiba-tiba bertanya begitu? Tidak, hanya penasaran saja. Pernikahan kami dulu baik-baik saja, tapi tidak banyak hal romantis. Pengakuannya yang jujur membuat hatiku terbuka. Kami juga mirip. Selama 45 tahun menikah, kami hidup biasa-biasa saja. Sangat biasa. Biasa saja? Ya, kami lebih seperti keluarga. Dia lebih seperti ayah dari anak-anakku daripada seorang suami. Setelah mengatakannya, entah kenapa aku merasa sedikit sedih. Jadi Ibu Dewi juga berpikir begitu, ya. Tentang apa, Pak? Bahwa pernikahan dan cinta itu adalah 2 hal yang berbeda. Kata-kata Pak Budi membuat jantungku berdebar kencang. Kalau begitu Pak Budi, jujur saja, sepertinya saya belum pernah benar-benar merasakan cinta. Tentu, saya mencintai istri saya. Tapi bukan cinta yang membuat jantung berdebar
dan penuh gairah. Pengakuannya membuatku terdiam. Aku pun merasakan hal yang sama. Aku mencintai suamiku, tapi itu bukan cinta seperti yang ada di drama-drama. Mungkin karena itu kita merasa lebih kesepian ya. Hidup tanpa mengenal cinta yang sesungguhnya. Lalu ditinggal sendirian. Suara Pak Budi terdengar sendu. Setelah makan, kami dalam perjalanan kembali ke pelabuhan. Matahari mulai terbenam. Waktu cepat sekali berlalu. Kapal akan berangkat jam 6, kita harus bergegas. Tiba-tiba, Pak Budi menghentikan langkahnya. Ibu Dewi, sebentar. Eda apa? Mari kita duduk sebentar di bangku itu sambil melihat laut. Kami duduk berdampingan di sebuah bangku di tepi pelabuhan. Senja mewarnai lautan dengan warna kemerahan. Indah sekali. Sangat indah. Coba bayangkan jika kita melihat ini sendirian. Pak Budi menatapku dan berkata, Ibu Dewi, hari ini sangat menyenangkan. Saya juga, Pak. Aneh, ya? Kita baru bertemu 2 hari, tapi apa? Perasaan nyaman seperti ini adalah yang pertama kalinya. Saat itu, angin laut berembus, membuat rambutku menutupi wajah. Dengan lembut, Pak Budi mengulurkan tangannya dan menyelipkan rambutku ke belakang telinga. Saat tangannya sedikit menyentuh pipiku, waktu seolah berhenti. Ibu Dewi, ya, bolehkah saya membuat pengakuan yang aneh? Apa itu? Bersama ibu, saya merasa seperti kembali ke usia 20-an. Kata-kata itu membuat jantungku berdebar. Saya juga begitu. Benarkah? Ya, perasaan seperti ini, bahkan di masa muda pun jarang kurasakan. Seketika, sorot mata Pak Budi berubah. Panas, penuh harap, namun tetap hati-hati. Ibu Dewi, ibu tidak menganggap ini aneh, kan? Tentang apa? Memiliki perasaan seperti ini di usia kita. Pengakuannya yang tulus membuat mataku berkaca-kaca. Sama sekali tidak aneh, karena saya pun merasakan hal yang sama. Benarkah? Ya, aku tidak pernah menyangka akan merasakan perasaan ini di usia 67 tahun. Lalu, Pak Budi menggenggam tanganku dengan erat. Kalau begitu, bukan hanya saya yang aneh. Kita berdua sama-sama aneh. Kami saling menatap dan tertawa. Tapi di dalam tawa itu, ada debaran dan kegembiraan yang meluap. Kita harus kembali ke kapal. Aku melihat jam, sudah pukul 5.30. Saat aku hendak berdiri, Pak Budi tidak melepaskan tanganku. Ibu Dewi. Ya, malam ini, mari kita melihat laut bersama di geladak. Baiklah. Jawabanku membuat Pak Budi tampak terkejut. Sungguh, ya, saya juga ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Bapak. Setelah mengatakannya, barulah aku sadar betapa jujurnya diriku. Di dalam bus kembali ke kapal, kami masih berpegangan tangan. Penumpang lain melihat, tapi kami tidak peduli. Menurutmu, apa yang orang pikirkan tentang kita? Mungkin mereka akan berkata, orang tua ini sedang kasmaran, jawabnya sambil tertawa. Tapi aku tidak peduli, sama sekali. Di usia ini, kita tidak perlu lagi memikirkan pandangan orang lain. Kata-kata Pak Budi memberiku keberanian. Benar juga. Di usia 67 tahun, siapa yang harus kita pedulikan? Kami makan malam di kapal. Tempat yang sama, restoran yang sama seperti kemarin, tapi suasananya benar-benar berbeda. Besok kita akan seharian penuh di laut kan? Berarti kita bisa bersama sepanjang hari. Kata-kata itu membuat wajahku memerah. Sepanjang hari, Ibu Dewi, apakah bisa menari? Menari? Kenapa? Kudengar ada aula dansa di lantai 9. Aku berpikir untuk ke sana. Saya tidak bisa menari. Saya juga tidak. Kita bisa belajar bersama. Ajakan Pak Budi membuat jantungku berdebar. Menari. Itu artinya kami akan lebih dekat. Setelah makan malam, kami naik ke geladak seperti yang dijanjikan. Lautan malam begitu tenang. Berbeda dengan semalam, angin pun bertiup sepoi-sepoi. Semalam, di sini, kita pertama kali berpegangan tangan kan? Ya, saya ingat. Sejak saat itu, aku terus memikirkannya. Betapa hangatnya tangan Ibu Dewi. Pak Budi kembali menggenggam tanganku. Kali ini lebih erat. Pak Budi. Ya, saya takut. Takut apa? Perasaan ini. Pak Budi merengkuh bahuku. Saya juga. Tapi di saat yang sama, saya bahagia. Dalam dekapannya, aku merasa aman. Ibu Dewi, apakah kita tidak akan menyesal? Menyesal apa? Nanti,
Setelah perjalanan ini berakhir, apakah kita tidak akan berpikir bahwa kita terlalu terburu-buru? Aku menggelengkan kepala mendengar kekhawatirannya. Tidak, sama sekali tidak akan menyesal. Benarkah? Ya, justru aku bersyukur bisa merasakan perasaan ini. Lalu, Pak Budi memelukku lebih erat. Doi, ya, bolehkah aku menciummu? Pertanyaan itu membuat jantungku seakan berhenti berdetak. Ciuman, sesuatu yang bahkan jarang kulakukan dengan suamiku setelah menikah. Sesaya, tidak apa-apa jika tidak mau. Jangan dipaksa. Namun, aku mengangguk. Dan perlahan, aku memejamkan mata. Saat bibir hangat, Pak Budi menyentuh bibirku. Belum, aku berbisik dengan suara bergetar. Tapi tubuhku sudah sepenuhnya pasrah dalam dekapannya. Inilah rasa cinta sejati yang pertama kali kurasakan di usia 67 tahun. Setiap kali tangannya perlahan mengelus punggungku, tubuhku yang telah membeku selama 3 tahun seolah mulai terbangun. Dewi, bisikannya membuat seluruh tubuhku seakan meleleh. Sepertinya ini benar-benar tidak seharusnya terjadi. Aku berkata dengan suara gemetar, tapi tanganku sudah mulai memainkan kancing kemejanya. Di dalam kamar, hanya cahaya rembulan yang samar-samar masuk, dan hanya suara laut yang terdengar lirih. Dewi, kamu benar-benar tidak apa-apa. Aku mengangguk mendengar pertanyaannya yang hati-hati. Siapa sangka, momen seperti ini akan datang di usia 67 tahun. Keesokan paginya, ini adalah pertemuan pertama kami setelah ciuman itu. Kami berjanji bertemu di restoran lantai 9, tapi aku bingung harus memasang wajah seperti apa. Apakah kejadian semalam hanya mimpi? Gumamku sambil bercermin. Bibirku masih terasa geli di tempat bibirnya mendarat. Bel kamar berbunyi. Saat ku buka pintu, Pak Budi berdiri di sana dengan ekspresi canggung. Selamat pagi, Bu Dewi. Tidur nyenyak? Ya, Pak Budi sendiri. Sejujurnya, saya hampir tidak bisa tidur. Aku tidak perlu bertanya, mengapa dia tidak bisa tidur. Aku pun sama. Selama sarapan, kami berdua merasa canggung. Pasangan yang berciuman semalam, tapi tidak tahu bagaimana harus bersikap di pagi hari. Ibu Dewi, apakah ibu menyesal? Tidak, sama sekali tidak. Benarkah? Saya hanya khawatir kita terlalu terburu-buru. Apakah justru Pak Budi yang menyesal? Tentu tidak. Bukankah saya yang mengajak berciuman lebih dulu? Kami saling memandang dan tertawa. Akhirnya, kecanggungan itu sedikit mencair. Hari ini kita akan seharian di kapal, kan? Ya. Apa yang akan kita lakukan? Mungkin jalan-jalan keliling kapal, pergi ke kolam renang. Bagus. Mari kita lakukan bersama. Kami naik ke sandek di lantai 10. Ada kolam renang dan kursi-kursi berjemur. Wow, benar-benar ada kolam renang di atas laut. Ajaib ya. Rasanya pasti seperti berenang di tengah lautan. Aku tidak membawa baju renang, jadi kami tidak bisa masuk ke air. Tapi duduk di kursi tepi kolam saja sudah terasa menyenangkan. Ibu Dewi, apakah bisa berenang? Waktu kecil sedikit bisa, tapi di usia sekarang rasanya malu memakai baju renang. Saya juga sama, perut sudah buncit, kulit kendur, kata Pak Budi sambil menepuk perutnya dan tertawa. Ternyata pria juga mengkhawatirkan hal itu, ya. Tentu saja, waktu muda saja tidak percaya diri dengan bentuk tubuh, apalagi sekarang. Percakapan yang jujur membuat suasana menjadi lebih santai. Saat makan siang, kami mencoba restoran lain di lantai 4, sebuah restoran fine dining. Wow, tempat ini sangat mewah. Seorang pelayan membawakan menu yang ditulis dalam bahasa Inggris. Kita pesan apa ya? Sulit dibaca. Coba kita tanyakan pada pelayan. Untungnya, ada pelayan yang bisa berbahasa Indonesia dan memberikan rekomendasi. Apakah ibu mau minum anggur juga? Tanya Pak Budi hati-hati. Siang-siang begini minum alkohol? Kita kan sedang liburan. Sesekali tidak apa-apa kan? Jadi, kami memesan sebotol anggur putih. Minum anggur membuat suasana hatiku menjadi lebih baik, dan percakapan kami pun semakin lancar. Pak Budi, waktu muda dulu, bapak orang seperti apa? Saya? Hanya pegawai kantor biasa. Pria yang membosankan. Tidak mungkin. Sekarang saja bapak sangat menawan. Mungkin, karena pengaruh anggur, kata-kata yang lebih berani keluar dari mulutku. Mendengar Ibu Dewi berkata begitu, saya jadi senang. Sungguh, semalam saat kita berciuman pun, aku berhenti bicara, wajahku memerah. Apakah aku terlalu jujur?
saat berciuman semalam. Kenapa? Ah, tidak apa-apa. Katakan saja. Saya penasaran. Apakah tidak apa-apa? Ya, jantungku berdebar sangat kencang. Pengakuan itu membuat sorot mata Pak Budi berubah. Saya juga. Tangan Ibu Dewi sampai bergetar. Benarkah? Ya. Perasaan ini sudah sangat lama tidak kurasakan. Setelah gelas anggur kami kosong, Pak Budi berkata dengan hati-hati, Ibu Dewi, mungkin ini terdengar aneh, tapi maukah mampir ke kamar saya untuk minum kopi? Ajakan itu membuat jantungku berdebar. Pergi ke kamarnya berarti kami bisa menjadi lebih dekat. Baiklah, jawabku dengan suara bergetar. Kamar Pak Budi hampir sama persis dengan kamarku, tapi entah kenapa terasa berbeda. Silakan duduk. Akan saya buatkan kopi. Dia membuat kopi dengan mesin kopi kecil di kamar. Kami duduk berdampingan di sofa, jarak kami sangat dekat. Ibu Dewi. Ya, bolehkah saya jujur? Tentang apa? Saat ini, saya sangat gugup. Pengakuannya membuatku ikut jujur. Saya juga. Ini pertama kalinya bagi saya. Saya juga pertama kali. Selain dengan istri saya belum pernah sedekat ini dengan wanita lain. Kami saling memandang. Dewi, apakah saya terlalu terburu-buru? Tentang apa? Mengajak ibu ke kamar seperti ini. Tidak, saya juga senang bisa datang. Benarkah? Ya, bersama Pak Budi, saya merasa nyaman. Mendengar itu, Pak Budi menggenggam tanganku. Saya juga, bersama Ibu Dewi, hati saya terasa damai. Sambil berpegangan tangan, kami semakin dekat. Dewi, ya, bolehkah? Aku menciummu lagi? Kali ini, aku tidak ragu. Aku hanya mengangguk. Ciuman kedua terasa lebih lama dari yang pertama, dan lebih dalam. Saat bibirnya dengan lembut menyusuri bibirku, seluruh tubuhku seakan meleleh. Ah, desah kecil keluar dari mulutku. Pak Budi memelukku lebih erat. Dewi, kamu benar-benar tidak apa-apa? Ya, aku suka. Tangannya perlahan mengelus punggungku. Ini adalah sentuhan seorang pria setelah 3 tahun. Budi, ya, aku takut. Takut apa? Perasaan ini. Merasakan ini di usiaku. Pak Budi menangkup wajahku dengan kedua tangannya. Jangan takut, usia tidak penting. Tapi, Budi, apakah yang kita lakukan ini salah? Tidak ada yang salah. Mungkin ini rumit, tapi tidak salah. Kalau begitu, sudah cukup. Perasaan kita yang terpenting. Kata-katanya memberiku keberanian. Benar juga. Apa peduli usiaku 67 tahun? Perasaan ini yang penting. Aku juga sudah 70 tahun, Budi. Aku ingin mengaku sesuatu. Apa itu? Sejak semalam, aku terus memikirkanmu. Aku juga, Dewi. Sepanjang hari aku memikirkanmu. Benarkah? Ya. Sampai aku tidak tahu harus berbuat apa. Kami saling memandang dan tersenyum. Ternyata perasaan kami sama. Saat itu, senja terlihat dari luar jendela. Wah, sudah malam lagi. Waktu cepat sekali berlalu, ya. Bersama Bapak, waktu terasa begitu cepat. Aku juga. Bersamamu sepanjang hari pun sepertinya tidak akan membosankan. Kata-kata itu membuat jantungku berdebar. Budi, ya, malam ini. Akan kita habiskan bagaimana? Aku sendiri terkejut bisa menanyakan hal itu. Tapi aku tidak menyesal. Lakukan apapun yang Dewi inginkan. Aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu denganmu. Aku juga. Kami makan malam dan kembali ke Geladak. Tempat yang sama seperti semalam, tapi hari ini kami berdiri lebih dekat. Aneh ya, Dewi. Apanya? 2 hari yang lalu, kita tidak saling kenal. Tapi sekarang sudah sedekat ini. Mungkin ini takdir. Begitukah? Aku yakin begitu. Di lautan yang luas ini, kita bertemu secara kebetulan. Pak Budi merengkuh bahuku. Dewi, aku akan jujur. Apa itu? Malam ini. Aku tidak ingin sendirian. Kata-kata itu membuat jantungku berdebar kencang. Aku juga sama. Kalau begitu, ya, bolehkah kita bersama? Wajahku memerah mengatakannya. Tapi aku tidak ingin menolak. Ya boleh. Setelah mengatakannya, barulah aku sadar. Malam ini akan menjadi awal yang baru. Malam itu, setelah janji kami di Geladak. Maukah kamu datang ke kamarku? Ajakan hati-hati dari Budi membuat jantungku berdebar. Ya, baiklah. Selama berjalan di koridor, tubuhku gemetar. Mau minum teh? Tanyanya canggung begitu kami masuk ke kamar. Tidak usah.
Duduk saja sudah cukup. Kami duduk berdampingan di tempat tidur. Jarak kami sangat dekat. Begitu dekat hingga aku bisa mendengar deru napasnya. Dewi, ya, jujur saja. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Pengakuannya membuatku tertawa. Aku juga sama. Ini pengalaman pertama bagiku. Selain istriku, aku belum pernah sedekat ini dengan wanita lain. Aku juga, selain suamiku. Kami saling memandang dan tertawa. Mengetahui bahwa kami sama-sama canggung dan gugup justru membuat hatiku lebih tenang. Kalau begitu, kita lakukan perlahan-lahan saja, sesuai kenyamanan kita. Ya, tidak perlu terburu-buru. Tapi hatiku terasa terburu-buru. Emosi yang telah membeku selama 3 tahun kini mencair sekaligus. Dewi, bolehkah aku memegang tanganmu? Tangannya yang besar menggenggam tanganku. Tangan seorang pria yang hangat dan sedikit kasar. Tanganmu indah sekali. Di usia ini, apanya yang indah? Penuh keriput. Tidak, sungguh indah. Dia mengelus punggung tanganku dengan lembut. Setiap elusannya terasa seperti sengatan listrik. Tangan Pak Budi juga terasa kokoh. Kokoh? Ya, rasanya aku ingin bersandar pada tangan ini. Mendengar itu, Budi menggenggam tanganku lebih erat. Dewi, ya, bolehkah aku mendekat? Sebelum aku menjawab, dia sudah mendekat. Begitu dekat, hingga bahu kami bersentuhan. Sedekat ini, aku bisa mendengar detak jantungmu. Detak jantungku? Ya, berdetak sangat kencang. Aku juga bisa mendengar detak jantungnya, sama kencangnya dengan milikku. Ternyata kita berdua sama-sama tegang, ya? Begitulah. Budi melingkarkan lengannya di bahuku. Secara alami, aku bersandar di dadanya. Nyaman? Ya, sangat nyaman. Dekapannya terasa hangat dan aman. Dewi, apakah kamu tidak merasa aneh? Tentang apa? Kita menjadi sedekat ini begitu cepat. Sama sekali tidak. Justru aku berharap kita bertemu lebih awal. Aku juga. Seandainya kita bertemu 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu, kita berdua masih menikah, kan? Oh, benar juga. Berarti, sekarang adalah waktu yang paling tepat. Aku mengangguk setuju dengan kata-katanya. Rasanya, saat ini adalah waktu yang sempurna bagi kami. Dewi, ya, boleh aku lihat wajahmu? Dia mengangkat daguku dengan lembut. Mata kami bertemu. Kamu sangat cantik. Di usiaku ini, usia tidak penting. Saat ini, Dewi adalah wanita tercantik. Kata-katanya yang tulus membuat hatiku terharu. Entah kapan terakhir kali aku mendengar kata-kata seperti ini. Pak Budi juga sangat tampan. Benarkah? Ya, terutama jika dilihat dari dekat seperti ini. Saat aku sedang mengamati wajahnya, dia perlahan mendekatkan wajahnya. Dewi, bolehkah aku menciummu? Kali ini, aku tidak ragu. Ya, aku memejamkan mata dengan lembut. Saat bibirnya menyentuh bibirku, dunia seakan berhenti. Bibirnya yang lembut dan hangat. Ciuman pertama terasa hati-hati dan singkat. Tapi yang kedua, berbeda. Lebih dalam, lebih penuh hasrat. Ah, desah kecil keluar dari mulutku. Budi memelukku lebih erat. Dewi, aku sangat menyukaimu. Aku juga sangat menyukaimu. Semakin lama ciuman itu, semakin panas seluruh tubuhku. Entah kapan terakhir kali aku merasakan emosi seperti ini. Dewi, apakah? Ya, bolehkah kita menjadi lebih dekat? Pertanyaan itu membuat jantungku seakan berhenti. Menjadi lebih dekat, artinya, aku akan menunggu sampai Dewi siap. Perhatiannya membuat hatiku hangat. Semakin panas dan semakin penuh hasrat. Dewi, kalau begitu. Ya, dia menyentuh bahuku dengan lembut. Di sini, tidak apa-apa? Ya, tidak apa-apa. Perlahan, sangat perlahan, tangannya bergerak. Dari bahuku, ke lenganku, lalu ke punggungku. Teruskan. Sentuhannya terasa hati-hati namun hangat. Tubuhku yang tidak pernah disentuh selama 3 tahun kini mulai terbangun. Dewi, kamu sangat indah. Budi, kami berciuman lagi. Kali ini, lebih dalam dan lebih lama. Aku ingin lebih dekat denganmu, Budi. Dan begitulah, kami berbaring berdampingan di tempat tidur, masih dengan pakaian lengkap. Tapi itu saja sudah cukup mendebarkan. Berbaring seperti ini, kita benar-benar seperti suami istri, ya? Benar, seperti pengantin baru.
Budi menggenggam tanganku dan berkata, "Dewi, bolehkah aku berjanji satu hal?" "Apa itu?" "Setelah perjalanan ini berakhir, mari kita terus bertemu." "Ya, aku merasa tidak bisa hidup tanpamu, Dewi." Pengakuan itu membuat mataku berkaca-kaca. Aku juga sama. Kami saling memandang dan tersenyum. Budi memelukku erat. "Dewi, aku sangat bahagia." "Aku juga." Perasaan bahagia seperti ini adalah yang pertama kalinya. Sambil berpelukan, fajar mulai menyingsing di luar jendela. Cinta baru kami pun dimulai bersamaan dengan itu. Rasanya, sebuah kehidupan yang benar-benar baru akan dimulai. Sore itu, setelah kembali dari pelabuhan di Labuan Bajo. "Dewi, bagaimana harimu hari ini?" "Kami baru saja kembali ke kapal setelah jalan-jalan bersama Budi." "Sangat menyenangkan karena bersamamu." Berpegangan tangan saat berjalan-jalan kini terasa alami. Kami tidak lagi peduli dengan pandangan penumpang lain. Setelah makan malam, "Maukah datang ke kamarku?" Ajakannya membuat jantungku berdebar. Sejak malam itu, hubungan kami benar-benar berubah. "Ya, baiklah." Selama makan malam, aku terus merasa berdebar. Aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Pak Budi. "Benarkah?" "Ya, seperti semalam." "Tidak, bahkan lebih dari semalam." Aku sendiri terkejut bisa mengatakan hal itu. Tapi memang begitulah perasaanku. Aku ingin lebih dekat dengannya. "Dewi, aku juga sama." Sorot matanya menjadi lebih panas. "Sepanjang hari ini, aku terus memikirkanmu." Aku juga terus merasa berdebar. Kami saling memandang dan tersenyum. Jelas sekali bahwa perasaan kami sama. Setelah makan, kami pergi ke kamar Budi. Begitu pintu tertutup, suasananya berubah. "Dewi, ya, aku tidak pernah menyangka akan merasakan perasaan ini di usiaku." "Aku juga. Karena dirimu, aku merasa menjadi pria lagi." Dia menggenggam tanganku dan menuntunku ke sofa. Tempat yang berbeda dari semalam, tapi hari ini terasa lebih mendebarkan. "Pelan-pelan saja, Dewi. Tidak perlu terburu-buru." "Ya." Perhatiannya membuatku berterima kasih. Budi mengelus pipiku dengan lembut. "Sangat cantik. Bagaimana bisa secantik ini?" "Saat ini, Dewi adalah wanita tercantik." Kata-katanya yang tulus membuat mataku berkaca-kaca. Entah, kapan terakhir kali aku mendengar kata-kata seperti ini. "Pak Budi, terima kasih." "Untuk apa?" "Karena telah menganggapku begitu berharga." Kami berciuman lagi. Ciuman yang lebih dalam dan lebih penuh hasrat dari semalam. Saat bibirnya dengan lembut menyusuri leherku, seluruh tubuhku gemetar. "Ah," desah kecil keluar dari mulutku. "Aku suka." Tangannya perlahan mengelus bahuku. Meskipun masih di atas pakaian, itu sudah cukup merangsang. "Bolehkah seperti ini?" "Iya," seru Ken. Tangannya perlahan mengelus punggungku. Sentuhan yang masuk ke dalam hatiku. Sentuhan seorang pria setelah 3 tahun. "Dewi, aku sangat menyukaimu." "Aku juga sangat menyukaimu." Semakin kami dekat, napasku semakin cepat. Entah kapan terakhir kali aku merasakan emosi seperti ini. Aku tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu. Dalam dekapannya, dunia terasa hangat. Dia mengelus rambutku. Sudah subuh lagi. Waktu cepat sekali berlalu. Bersama Bapa, waktu terasa begitu cepat, aku juga. Bersamamu sepanjang hari pun sepertinya tidak akan membosankan. Kata-katanya membuat hatiku hangat. "Budi, ya, setelah perjalanan ini berakhir, bagaimana dengan kita?" "Kita terus bertemu. Kalau perlu setiap hari." "Benarkah, Dewi? Apakah kita bisa hidup bahagia?" "Ya, pasti bisa." "Apakah usia tidak akan menjadi masalah?" "Sama sekali tidak. Selama kita bahagia, itu sudah cukup." Dalam dekapannya, segalanya terasa akan baik-baik saja. Kami menyambut pagi sambil berpelukan. Cinta kami semakin dalam seiring dengan dimulainya hari yang baru. 2 hari berlalu sejak kami menghabiskan waktu bahagia itu. Bangun di dalam dekapannya setiap pagi menjadi hal yang biasa. Begitu pula makan bersama dan berjalan-jalan di Geladak. Namun, di pagi hari saat kami tiba di destinasi terakhir kami, Lombok, entah mengapa perasaan cemas yang aneh mulai menyelinap ke dalam hatiku. Hari itu, kami tiba di pelabuhan Lembar, Lombok. Ini adalah persinggahan terakhir kami. "Dewi, hari ini kita mau kemana?" tanya Budi dengan wajah ceria. "Kemana saja boleh, asalkan bersamamu." Meskipun mulutku berkata begitu,
Di dalam hati ada perasaan yang campur aduk. Besok kita akan kembali ke Jakarta. Pikiran itu tiba-tiba membuatku kembali ke dunia nyata. Kami berjalan-jalan di sepanjang pantai Senggigi sambil berbincang. Dewi, apakah ada yang kamu khawatirkan? Wajahmu hari ini terlihat sedikit berbeda. Aku hanya sedih karena perjalanan ini akan segera berakhir. Aku juga. Waktu bersamamu terasa seperti mimpi. Kata-katanya membuat hatiku hangat, tapi sekaligus semakin rumit. Ini memang waktu yang seperti mimpi. Tapi bukankah mimpi suatu saat akan berakhir? Kami duduk di sebuah kafe di tepi pantai, minum kopi sambil saling memandang. Budi, ya, bolehkah aku jujur? Tentu saja. Aku takut. Takut apa? Perasaan ini. Apakah ini benar-benar cinta? Atau hanya ilusi yang timbul karena kesepian? Raut wajah Budi menjadi serius. Aku juga memikirkan hal yang sama. Benarkah? Ya, perasaan ini sudah sangat lama tidak kurasakan. Jadi aku tidak yakin apakah ini nyata. Pengakuan jujur kami membuat kami terdiam sejenak. Dewi, apakah kamu tidak teringat pada almarhum suamimu? Pertanyaan yang tiba-tiba itu membuat jantungku berdebar. Kenapa tiba-tiba bertanya begitu? Maaf, aku hanya penasaran. Setelah berpikir sejenak, aku menjawab dengan jujur. Teringat. Kadang-kadang, saat itu, apa yang kamu rasakan? Merasa bersalah. Aku berpikir, apakah aku tidak seharusnya melakukan ini? Budi menggenggam tanganku. Aku juga sama. Terkadang aku merasa bersalah pada almarhumah istriku. Kalau begitu, apakah yang kita lakukan ini salah? Bukan salah, tapi rumit. Rumit bagaimana? Perasaan cinta ini sepertinya nyata, tapi di saat yang sama ada rasa cemas. Aku mengangguk mendengar kata-katanya. Itulah persisnya yang kurasakan. Budi, apakah setelah kita kembali ke rumah, perasaan ini akan berubah? Aku tidak tahu. Sejujurnya, itulah yang paling kutakutkan. Aku juga. Kami berjalan-jalan melihat pasar seni di Lombok. Wow, sangat eksotis ya. Benar, seperti berada di dunia lain. Budi? Ya, aku sangat menyukai momen ini. Aku juga. Tapi di saat yang sama, aku cemas. Kenapa? Karena takut ini semua akan berakhir. Budi berhenti berjalan dan menatapku. Dewi, aku akan jujur. Apa itu? Aku juga tidak yakin perasaan ini. Apa sebenarnya? Malam itu, kami menikmati makan malam terakhir di restoran kapal. Besok, benar-benar akan berakhir, ya? Bisa jadi ini bukan akhir, tapi awal. Awal? Ya, awal dari hubungan kita yang sesungguhnya, tapi kenyataannya bisa berbeda, kan? Benar. Perasaan saat liburan dan perasaan saat kembali ke rutinitas bisa berbeda. Kami saling memandang dengan ekspresi yang rumit. Dewi, apakah kamu menyesal? Menyesal? Menjadi sedekat ini denganku. Aku berpikir sejenak. Apakah aku benar-benar menyesal? Tidak. Sama sekali tidak menyesal. Benarkah? Ya. Justru aku bersyukur. Untuk apa? Karena telah membuatku bisa merasakan emosi seperti ini di usia 67 tahun. Aku juga sama. Berkat Dewi, aku merasa hidup kembali. Hidup kembali. Kata-kata itu sangat menyentuh hatiku. Aku memang merasa hidup kembali. Kami keluar ke geladak, memandangi lautan malam untuk terakhir kalinya. Dewi, ya, aku ingin mengaku sesuatu. Apa itu? Awalnya, mungkin aku mendekatimu karena kesepian. Aku terkejut mendengar pengakuannya yang jujur. Mungkin aku juga sama, tapi sekarang berbeda. Bagaimana? Sekarang, aku benar-benar menyukai pribadimu, Dewi. Kata-kata itu membuat hatiku terharu. Aku juga. Aku sangat menyukai pribadimu, Budi. Aku memang khawatir perasaan ini akan hilang setelah perjalanan berakhir. Tapi sepertinya, ini adalah sesuatu yang layak dicoba. Layak dicoba? Ya. Bisa merasakan perasaan ini di usia kita adalah sebuah keajaiban, bukan? Aku mengangguk mendengar kata-katanya. Ini memang sebuah keajaiban. Dewi, ya, besok. Setelah kita turun dari kapal, apa yang akan terjadi? Aku tidak tahu. Sejujurnya, aku juga tidak tahu. Tapi aku ingin tahu, apa sebenarnya perasaan ini? Aku juga. Kami saling memandang dan tersenyum. Hari esok yang penuh kecemasan, tapi sekaligus penuh harapan. Malam itu aku kembali ke kamar. Berbaring di tempat tidur, aku menatap langit-langit dan berpikir,
Apa yang sedang kulakukan? Apakah normal merasakan emosi seperti ini di usia 67 tahun? Apakah aku tidak merasa bersalah pada almarhum suamiku? Setelah kembali ke rumah, apakah aku akan kembali menjadi nenek biasa bagi cucu-cucuku? Berbagai macam pikiran berkecamuk di kepalaku. Tapi satu hal yang pasti, apapun perasaan ini, aku merasa menjadi seorang wanita lagi. Itu saja sudah cukup berarti. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi untuk momen hari ini, aku bersyukur. Bersyukur karena bisa merasakan debaran ini di usia 67 tahun. Keesokan paginya, hari terakhir untuk turun dari kapal. Pelabuhan Tanjung Priok terlihat semakin dekat dari jendela. Berbeda dengan hatiku yang rumit semalam, anehnya hari ini aku merasa tenang. Budi sepertinya juga sudah bangun pagi-pagi dan datang ke kamarku untuk mengajak melihat matahari terbit bersama. Kami pergi ke Geladak. Matahari mulai terbit di ufuk timur. Matahari terbit terakhir, ya. Benar, waktu berlalu begitu cepat. Kami berdiri berdampingan, menatap laut dalam diam. Dewi, ya, semalam aku banyak berpikir. Aku juga. Apakah sudah menemukan kesimpulan? Setelah ragu sejenak, aku berkata jujur. Masih belum tahu, tapi aku tidak menyesal. Oh, aku juga sama. Budi, bolehkah aku bertanya dengan jujur? Ya. Setelah kembali ke rumah, apakah kamu akan mengingatku? Mendengar pertanyaan itu, Budi menoleh ke arahku dan tersenyum. Tentu saja. Bagaimana mungkin aku bisa lupa? Tapi setelah kembali ke rutinitas, bisa saja berbeda, kan? Bisa jadi. Tapi, meskipun ingin lupa, sepertinya aku tidak akan bisa. Kata-katanya yang tulus membuat hatiku hangat. Kalau Dewi sendiri bagaimana? Apakah akan mengingatku? Tentu saja. Aku tidak akan pernah lupa seumur hidup. Benarkah? Ya. Orang yang membuatku merasakan emosi seperti ini di usia 67 tahun. Aku juga begitu. Berkat Dewi, aku merasa hidup kembali. Kami saling memandang dan tersenyum. Perasaan cemas, tapi sekaligus bersyukur. Matahari telah terbit sepenuhnya. Hari yang baru, ya. Dan juga awal yang baru. Awal? Ya. Awal yang baru untuk kembali ke rutinitas masing-masing. Benar juga, keheningan menyelimuti kami, tapi bukan keheningan yang tidak nyaman. Dewi, ya, bolehkah aku menghubungimu? Menghubungi? Ya, sesekali aku ingin menanyakan kabarmu. Ajakan itu membuat jantungku berdebar. Boleh. Aku juga sepertinya akan merindukan suaramu, Budi. Benarkah? Ya, tapi jangan sampai membebani. Kita lakukan perlahan-lahan saja. Tentu saja, aku juga berpikir begitu. Kami saling bertukar nomor telepon. Aneh, ya, di usia 67 tahun melakukan hal seperti ini. Sama sekali tidak. Justru mendebarkan. Kami sarapan bersama. Hari ini makanannya terasa lebih enak ya. Mungkin karena ini yang terakhir. Sayang sekali. Aku juga. Tapi ini bukan akhir kan? Begitukah? Ya, pasti begitu. Suara Budi yang penuh keyakinan memberiku semangat. Dewi, apakah kamu merasa sedih? Tentang apa? Kembali ke rumah. Sedikit. Aku takut akan kembali menjadi nenek yang kesepian seperti dulu. Jangan begitu, Dewi sudah berubah. Berubah? Ya, sangat berbeda dari saat kita pertama kali bertemu. Bagaimana? Sorot matamu berbeda, lebih hidup dan lebih cantik. Pak Budi juga banyak berubah. Aku juga? Ya. Awalnya Bapak terlihat hati-hati dan canggung, tapi sekarang penuh percaya diri. Itu bakat Dewi. Sepertinya kita saling memberikan pengaruh yang baik, ya? Benar. Itu saja sudah membuat perjalanan ini sukses. Kami saling memandang dan tertawa, menyadari betapa banyak yang telah berubah. Sambil bersiap-siap untuk turun, aku merapikan barang-barangku. Dewi, ini untukmu. Budi memberiku sebuah kerang kecil. Apa ini? Aku menemukannya di Lombok, sebagai kenang-kenangan. Terima kasih. Aku juga punya sesuatu untukmu. Aku mengirimkan foto yang kuambil di kapal pesiar dari ponselku. Ini foto kita berdua. Wow, bagus sekali. Akan kusimpan baik-baik. Akhirnya, waktu untuk turun dari kapal tiba. Dewi, ya, terima kasih banyak. Aku tidak akan pernah melupakan ini seumur hidup. Justru aku yang berterima kasih. Berkatmu, aku bisa hidup kembali. Hidup kembali. Bukankah itu berlebihan?
Tidak, sungguh. Selama 3 tahun aku hidup seperti mati. Aku juga sama. Bertemu dengan Dewi membuatku merasa menjadi pria lagi. Di terminal Tanjung Priok, kami harus berpisah sejenak. Aku akan menghubungimu. Ya, aku akan menunggu. Kami berpelukan untuk terakhir kalinya. Dalam perjalanan pulang dengan taksi, pemandangan di luar jendela terasa asing. Jalanan Jakarta yang sama, seperti seminggu yang lalu. Tapi di mataku segalanya terlihat berbeda. Aku benar-benar sudah berubah. Setibanya di rumah, aku membuka pintu dan masuk ke dalam ruang yang telah kutempati sendirian selama 3 tahun. Tapi anehnya, aku tidak merasa kesepian. Ada kenangan hangat yang tersimpan di dalam hatiku. Malam itu, berbaring di tempat tidur, aku berpikir, seminggu yang lalu, aku hanyalah seorang wanita tua yang kesepian. Sekarang, aku adalah seorang wanita dengan kenangan pernah dicintai. Itu saja sudah merupakan perubahan yang sangat berarti. Aku melihat ponselku, ada pesan dari Budi. Sudah sampai dengan selamat, saya sudah sampai di rumah. Terima kasih banyak untuk hari ini. Membacanya, mataku berkaca-kaca. Ini bukan mimpi. Ya, sudah sampai. Justru aku yang berterima kasih. Semoga mimpi indah. Setelah mengirim balasan, hatiku terasa tenang. Rasanya, ini memang bukan akhir, tapi awal yang baru. Sebulan berlalu sejak aku kembali ke rumah. Setiap pagi, rasanya aneh saat bercermin. Wajah yang sama, tapi entah kenapa terlihat berbeda. Sorot mataku lebih hidup, ekspresiku lebih cerah. Apakah ini benar-benar aku? Gumamku sambil tertawa. Minggu pertama, aku dan Budi saling menghubungi selang sehari sekali. Menanyakan kabar, berbagi cerita sehari-hari. Tapi perlahan, frekuensi kami berhubungan berkurang. Awalnya aku kecewa. Apakah perasaannya sudah mendingin? Pikirku. Tapi anehnya, meskipun jarang berkomunikasi, aku tidak merasa kesepian. Dulu, aku pasti akan murung seharian, tapi sekarang berbeda. Apakah aku sudah berubah? Suatu hari saat pergi ke pasar dekat rumah, pemilik warung berkata, "Bu Dewi, akhir-akhir ini terlihat lebih ceria, ya?" "Begitukah?" "Iya." Wajahnya lebih berseri-seri. "Ada kabar baik ya?" Mungkin karena baru pulang liburan. Efek liburannya luar biasa ya. Terlihat seperti orang yang berbeda. Dalam perjalanan pulang, aku berpikir, apakah aku benar-benar sudah menjadi orang yang berbeda? Malam itu Budi menghubungiku. "Dewi, kalau ada waktu, mau minum kopi bersama?" Tentu. Bertemu dengan Budi di kafe yang dijanjikan membuatku senang. Tapi jantungku tidak lagi berdebar kencang seperti dulu. Rasanya seperti bertemu dengan orang baik. "Bagaimana kabarmu?" "Baik." "Pak Budi sendiri?" "Aku juga baik. Tapi, Dewi, sepertinya ada yang berbeda darimu." "Berbeda?" "Ya. Terlihat lebih alami. Dulu selalu terlihat cemas dan kurang percaya diri, tapi sekarang terlihat lebih santai." Aku terkejut mendengar kata-kata Budi. Ternyata perubahanku bisa dirasakan oleh orang lain. Aku juga berubah. Berkat Dewi, aku menjadi lebih percaya diri. "Begitukah?" Kami saling memandang dan tertawa. "Lalu, bagaimana dengan hubungan kita?" tanya Budi hati-hati. "Entahlah. Menurut Bapak, bagaimana? Bagaimana kalau sebulan sekali kita minum kopi seperti ini?" Ide yang bagus. Tidak ada pembicaraan tentang pernikahan atau tinggal bersama. Kami berdua tahu bahwa hal itu tidak perlu. Dalam perjalanan pulang, aku berpikir, aneh sekali. Dulu, aku pasti akan meminta untuk bertemu lebih sering. Tapi sekarang berbeda. Ada Budi atau tidak, aku baik-baik saja. Yang terpenting bukanlah Budi, tapi diriku sendiri. Aku tidak pernah menyangka akan berubah seperti ini. Malam itu, aku menelepon putriku. "Bu, suaranya terdengar lebih ceria." "Begitukah?" "Iya. Setelah pulang liburan, ibu benar-benar berubah." "Apa yang berubah?" "Dulu, ibu selalu bilang bosan dan kesepian. Sering minta kami datang. Tapi sekarang tidak lagi." Kata-kata putriku membuatku sadar. Aku memang tidak lagi merasa kesepian. Sendirian atau bersama orang lain, aku merasa nyaman. "Bu, jangan-jangan ibu bertemu dengan seseorang yang baik?" "Iya, ibu bertemu dengan orang yang baik." "Wah, benarkah? Kapan-kapan kenalkan, ya? Nanti kalau ada kesempatan." Setelah menutup telepon, aku berpikir,
Haruskah aku mengenalkan Budi pada putriku? Tapi sepertinya tidak perlu. Budi bukanlah segalanya dalam hidupku, melainkan salah satu bagian yang baik. Rutinitasku sekarang seperti ini. Pagi hari bangun dan berjalan-jalan di taman komplek, sore hari membaca buku di perpustakaan. Malam hari, aku memasak atau sesekali menonton film sendirian. Akhir pekan, aku mengikuti kursus di Sanggar Budaya. Dengan Budi, aku bertemu sebulan sekali. Rutinitas yang sederhana, tapi memuaskan. Kemarin, aku bertemu dengan teman-teman lama. Dewi, kamu benar-benar berubah. Apanya? Entahlah. Tapi kelihatannya lebih cerah. Begitukah? Iya. Apa rahasianya? Sepertinya aku baru saja menemukan kehidupanku sendiri. Kehidupanmu sendiri? Ya, selama ini aku hidup sebagai istri, sebagai ibu. Sekarang, aku hidup sebagai diriku sendiri. Teman-temanku menatapku dengan ekspresi heran. Berdiri di depan cermin, aku merenung. Pertemuan dengan Budi di kapal pesiar adalah awalnya, tapi perubahan yang sesungguhnya terjadi setelah itu. Bukan Budi yang mengubahku, melainkan melalui Budi, aku menemukan diriku sendiri. Mungkin di usia 67 tahun ini, hidupku yang sesungguhnya baru dimulai. Selama ini, rasanya aku hidup untuk orang lain. Sebagai istri suamiku, sebagai ibu anak-anakku, sebagai menantu, sebagai nenek cucu-cucuku. Sekarang aku hidup sebagai Dewi Kartika. Baru-baru ini aku mulai rutin mengonsumsi suplemen kesehatan. Kita harus sehat agar bisa melakukan lebih banyak hal kan? Tubuh yang lebih ringan membuat pikiran juga lebih bersemangat. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Ternyata memang benar. Sekarang, aku sedang memikirkan hobi baru. Belajar melukis, atau belajar alat musik. Di usia 67 tahun, tidak ada kata terlambat untuk apapun. Hari ini ada pesan dari Budi. Dewi, akhir-akhir ini kamu terlihat sangat bahagia. Berkat dirimu, aku juga sedang mencoba tantangan baru. Terima kasih. Membacanya membuatku tersenyum. Sepertinya kami saling memberikan pengaruh yang baik. Aku juga berterima kasih. Berkatmu, aku menemukan diriku yang sebenarnya. Setelah mengirim balasan, aku menatap keluar jendela. Langit tampak sangat cerah. Sekarang aku mengerti. Usia hanyalah angka. Yang terpenting adalah bagaimana aku berpikir dan bagaimana aku menjalani hidup. Baik itu 67, 77, atau 87 tahun. Selama aku menemukan diriku di dalam diriku dan menjalani hidup yang kuinginkan. Itulah yang terpenting. Pertemuan dengan Budi bukanlah akhir, melainkan awal. Awal dari kehidupan sebagai diriku yang sebenarnya. Hadirin sekalian, bagaimana kisah Ibu Dewi? Menemukan jati dirinya di usia 67 tahun. Meskipun usia bertambah, di dalam diri kita masih ada sisi diri yang belum kita temukan. Seperti Ibu Dewi, cobalah beranikan diri untuk membuka pintu itu. Menemukan cinta memang baik, tapi yang lebih penting adalah mencintai diri sendiri. Menjalani hari demi hari dengan tubuh dan pikiran yang sehat. Bukankah itu senja yang indah? Usia hanyalah angka. Kehidupan yang sesungguhnya dimulai dari sekarang. Untuk terus mengikuti kisah-kisah mendalam di usia senja, dukung kami dengan subscribe, nyalakan notifikasi, dan berikan like. Setiap klik dari Anda adalah kekuatan besar bagi kami untuk terus berkarya. Ini adalah hikmah di ujung senja yang bercerita tentang cinta yang mekar terlambat, serta kesepian dan keberanian yang bisa kita semua alami.